Krisis air di Malaysia telah menjadi isu serius yang berdampak luas pada masyarakat dan sektor industri di berbagai wilayah. Gangguan distribusi air yang berkepanjangan memaksa rumah tangga dan bisnis untuk menyesuaikan aktivitas mereka guna menghemat penggunaan air. Situasi ini semakin diperburuk oleh infrastruktur air yang belum sepenuhnya mampu menangani lonjakan permintaan, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan investasi dalam sistem pengelolaan air, tantangan seperti perubahan iklim dan pencemaran sumber air masih menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi. Akibatnya, banyak masyarakat yang terpaksa mencari alternatif lain seperti membeli air kemasan dengan harga yang lebih tinggi. Sekitar 1 juta warga Malaysia alami krisis air berhari-hari. Belakangan ini warga Malaysia berlomba membeli air mineral untuk persediaan selama beberapa hari ke depan. Panic buying ini menyebabkan air mineral di pusat perbelanjaan ludes karena jadi rebutan warga. Kok bisa ya? Sungai Muda, pemasok air terbesar di Penang, mendadak mengalami penyusutan permukaan air karena curah hujan menurun dan gangguan sistem gerbang bendungan. Akibatnya, tingkat air bendungan besar di Penang menurun drastis. 80% air di Penang berasal dari Sungai Muda. Sekitar 1 juta orang di Penang dan Kedah diperkirakan mengalami krisis air. Dalam kekeringan di bendungan air hitam, penduduk setempat hanya bisa mendapatkan air selama 120 hari lagi. Penjual makanan di Malaysia terpaksa tutup karena nggak bisa menyiapkan bahan makanan tanpa air bersih. Bahkan 400.000 keran air penduduk mengering. Kira-kira 25,000 penduduk Pulau Sebatik diambang krisis kehabisan bekalan air bersih berikutan kemarau hampir 2 bulan. Satu-satunya loji takungan air berhampiran hutan simpan di pulau berkenaan sudah hampir kering dan tidak dapat dipam lagi ke loji rawatan air untuk disalurkan ke rumah penduduk. Loji takungan air yang dahulunya sedalam 17 meter dan mampu menampung lebih 4 juta liter air, kini hanya mempunyai kedalaman 4 meter dengan jumlah takungan air tinggal 1 juta liter kerana mendapan. Ketua Kampung Wallace Bay Sebatik, Samsir Borhan berkata, satu-satunya langkah terbaik ialah mendalamkan semula loji takungan air tersebut supaya dapat menampung lebih banyak air dan mencukupi untuk keperluan penduduk Pulau Sebatik. Jadi tindakan yang perlu sekarang ni adalah mendalamkan kembali empangan ini kepada bentuk asal atau sebolehnya lebih lagi. Karena bila nanti kalau hendak dikembangkan hingga ke sebelah Sungai Pukul, ada berapa kampung lagi itu, 4-5 kampung penambahan, tetapi kalau empangan ini tidak ada penambahan, memang permasalahan ini akan timbul seperti ini juga kembali. Tolonglah loji kami itu kasih dalamlah sedikit, jadi boleh menampungkan air sama kami di orang satu pulau bah kami makan itu air. Nah, kami penting semua air itu. Nah, macam-macam ini, paksa nyurung juga dari sini, Pak situ. Tak, kaki pun tak boleh berdiri, badan pun tak boleh angkat. Perlu air. Yang penting buat kami ini air. Tolonglah, kami, masalah kami sini yang paling besar air. Perkara ataupun masalah bekalan air bersih di Pulau Sebatik ini semua ada di peringkat mesyuarat tindakan daerah, begitu juga di peringkat kementerian dan jabatan, dan sudah tentunya saya telah beberapa kali mengangkat masalah air ini di peringkat DUN ya. Melalui dasar kerajaan Sabah Maju Jaya ini kita harapkan peringkat pelaksanaan ini perlu disegerakan. Pulau Sebatik dengan keluasan 452 km persegi terbahagi kepada 2 wilayah, iaitu di bahagian utara milik Malaysia dengan penduduk seramai 25,000 orang, manakala di bahagian selatan adalah wilayah Indonesia. Sementara industri yang bergantung pada pasokan air bersih mengalami penurunan produksi yang signifikan. Selain kekeringan, Malaysia juga harus menghadapi bencana banjir yang memperparah krisis air di beberapa wilayah. Hujan monsun yang lebih deras dari perkiraan pada Desember tahun 2024 menyebabkan banjir besar di negara bagian Kelantan dan Terengganu yang menelan lebih dari 30 korban jiwa, serta memaksa sekitar 85.000 orang mengungsi ke pusat penampungan sementara. Kerusakan infrastruktur akibat banjir ini diperkirakan menelan biaya sekitar 1 miliar ringgit Malaysia, atau setara dengan $224 juta Amerika Serikat.
Selain itu, ribuan hektar lahan pertanian, termasuk sawah yang menjadi sumber pangan utama, terendam air dalam waktu yang cukup lama, mengakibatkan kerugian jutaan dolar bagi para petani dan menimbulkan ancaman krisis pangan. Dengan situasi yang semakin kompleks, pemerintah harus menghadapi dilema dalam mengalokasikan anggaran, baik untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir, maupun untuk memastikan pasokan air bersih tetap stabil di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang semakin memburuk, pemerintah Malaysia telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan investasi dalam infrastruktur air, memperbaiki sistem distribusi, dan menggalakkan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya konservasi air. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta adanya kepentingan politik yang sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, pencemaran sungai akibat limbah industri dan rumah tangga juga menjadi masalah besar yang menghambat upaya penyediaan air bersih yang layak bagi seluruh masyarakat. Tanpa adanya regulasi yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih efektif, krisis air di Malaysia dapat terus berlanjut dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan masyarakat hingga pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak dari krisis air ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan sektor industri, tetapi juga membuka peluang bagi negara-negara tetangga, seperti Indonesia, untuk meningkatkan ekspor produk air minum ke Malaysia. Permintaan terhadap air kemasan dan produk air olahan meningkat drastis akibat keterbatasan pasokan air bersih yang dihadapi warga Malaysia, terutama di kawasan perkotaan yang lebih bergantung pada jaringan distribusi air dari pemerintah. Hal ini menciptakan dinamika ekonomi yang menarik, di mana satu negara mengalami kesulitan dalam pengelolaan sumber daya air, sementara negara lain dapat memanfaatkan peluang tersebut sebagai potensi pasar baru. Meski demikian, ketergantungan Malaysia terhadap impor air bersih dari negara lain menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengelolaan air di dalam negeri yang perlu segera diperbaiki agar tidak terus bergantung pada suplai eksternal. Krisis air yang terjadi di Malaysia memberikan pelajaran penting mengenai betapa krusialnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim dan pertumbuhan populasi yang pesat. Dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang semakin sering terjadi akibat perubahan pola cuaca global, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, harus lebih serius dalam memperkuat sistem pengelolaan air mereka. Investasi dalam teknologi desalinasi, sistem penampungan air hujan, serta pengelolaan limbah yang lebih baik menjadi langkah-langkah yang perlu diprioritaskan untuk memastikan pasokan air bersih yang cukup bagi seluruh masyarakat. Selain itu, kerjasama regional antara negara-negara ASEAN dalam pengelolaan sumber daya air dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Selain itu, dampak dari krisis air ini juga terasa di sektor energi yang sangat bergantung pada pasokan air untuk operasional pembangkit listrik tenaga air. Dengan berkurangnya debit sungai akibat kekeringan yang berkepanjangan, produksi listrik dari pembangkit tenaga air mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan kenaikan biaya operasional bagi perusahaan listrik, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan tarif listrik bagi masyarakat. Di beberapa wilayah, pemadaman listrik bergilir mulai diberlakukan sebagai upaya menghemat pasokan energi yang semakin terbatas. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya solusi yang efektif, bukan hanya sektor industri yang akan terdampak, tetapi juga kehidupan masyarakat secara keseluruhan yang semakin bergantung pada pasokan listrik yang stabil untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, sektor pariwisata di Malaysia juga mengalami dampak negatif akibat krisis air yang semakin parah. Beberapa destinasi wisata, terutama yang bergantung pada daya tarik alam seperti sungai, danau, dan air terjun, mengalami penurunan jumlah pengunjung akibat berkurangnya ketersediaan air. Wisatawan yang datang ke Malaysia juga mulai mengeluhkan masalah sanitasi di beberapa hotel dan fasilitas umum,
yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Industri perhotelan dan restoran yang sangat bergantung pada pasokan air untuk layanan mereka mulai mengalami penurunan omset, dengan beberapa usaha kecil bahkan terpaksa menghentikan operasionalnya sementara waktu. Jika krisis ini tidak segera diatasi, Malaysia bisa kehilangan daya saingnya sebagai salah satu destinasi wisata utama di Asia Tenggara, yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian negara secara keseluruhan. Krisis air yang berkepanjangan juga menimbulkan dampak sosial yang cukup signifikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber air alternatif. Dengan harga air kemasan yang semakin meningkat akibat lonjakan permintaan, masyarakat miskin terpaksa mengurangi konsumsi air bersih, yang dapat berdampak pada kesehatan mereka. Di beberapa daerah, antrean panjang untuk mendapatkan air bersih menjadi pemandangan yang semakin sering terlihat, dengan warga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter air untuk kebutuhan sehari-hari. Situasi ini memicu ketegangan sosial, di mana perebutan sumber air antara masyarakat mulai meningkat, dan bahkan terjadi insiden konflik kecil di beberapa daerah akibat keterbatasan pasokan air. Jika tidak segera ditangani, krisis ini dapat memicu ketidakstabilan sosial yang lebih luas, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk.